Oke, kita kembali kita sambung dari video sebelumnya. Nah, di bagian bawah blok VRAM ini ada sebuah feed relay. Nah, ini feed relay berubah tegangan 1,5 versus ke tegangan 1,5 V. Jadi ingat, sama-sama bertegangan 1,5 tapi memiliki tahapan yang berbeda. Nah, ini setelah tegangan 1,5 V out dari IC VRAM keluar, maka ada masuk ke feed relay perubah tegangan ini dari 1,5 ke 1,5 V 1,5 versus ke 1,5 V yang di-trigger oleh main D. Nah, jadi kita cari lagi main D. Main D ini asalnya dari mana? Jadi ini sudah masuk ke ranah S3. Nah, ini kita lihat di sini ada keterangan 1,5 versus itu masuk on di tahapan S3. Nah, ini. Jadi di tahapan S5 dia belum ada. Di tahapan S3 dia ada, dan di tahapan S0 dia juga ada. Seperti itu pembacaan skemanya. Nah, kita cari main D ini berasal dari mana. Nah, kita copy saja ini. Kalau tidak bisa di copy, langsung dituliskan saja di sini, diketikkan saja di sini. Enter lagi sampai dia bergerak. Perhatikan ini, dia akan berwarna biru, menyesuaikan mencari kalimat yang bertuliskan main D. Nah, kita temukan di sini main D. Nah, main D ini memiliki blok lagi sehingga bisa keluar tegangan main D. Nah, seperti perubah tegangan 5 VVCO dan 3 VVCO ke 5 VS5 ini, sistem kerjanya sama. Untuk mengeluarkan tegangan main D ini dari PQ16 dibutuhkan trigger di kaki 2. Nah, kita carilah kaki 2 ini, ujungnya kemana. Ini lihat, ini nyambungnya kemana. Ini. Nah, triggernya di sini. Jadi di-trigger oleh PQ di relay oleh PQ18 dengan triggernya adalah main on. Jadi main on yang ada di 1,5 apa tadi ya? Oh ya, di IC RAM yang main on di IC RAM tadi, selain ke IC RAM juga ke PQ18 ini. Jadi ini juga dia main trigger PQ18. Ketika main on ini hadir, maka otomatis untuk memberikan trigger ke kaki ke PQ16 ini, sehingga tegangan plus 15 volt ini bisa melewati PR60 untuk men-trigger 1,5 versus tadi. Nah, itu mana tadi kita cari. Nah, ini datangnya dari blok main tadi, sehingga main keluar, maka 1,5 ini menghasilkan tegangan baru bernama 1,5 versus tadi menghasilkan tegangan baru bernama 1,5 V. Oke, kita sambung ke tegangan berikutnya. Tegangan berikutnya adalah 1,05 V. Nah, ini tegangan 1,05. Sama saja, cara kerjanya sih sama. Cari saja tegangan inputnya. Coba lihat tegangan VIN nya masuk ke mana. Masuk ke PQ41, kemudian masuk PR90 ke kaki 16 TON. Nah, ini ada hambatan sebesar 1 mega
Jadi tegangan yang masuk ke kaki 16 ini sudah tidak murni 19 volt, akan terjadi penurunan tegangan. Biasanya kisarannya sampai 17 volt sini. Kemudian kita cari tegangan input lain selain kaki 16 ini. Kita lihat ini 5VS5 masuk ke kaki 13. Tapi perhatikan ini ada bintang. Kemungkinan besar, ini besar sekali. Kemungkinan besar ini barangnya tidak ada. Nih, ini ada bintang. Jika ada dua kemungkinan, PR93 ini tidak ada atau PR93 ini disambung langsung. Jadi tidak menggunakan komponen tapi berupa jalur langsung, jalur langsung ini tanpa komponen. Nah, berarti ada di kaki 16 dengan di boot kaki 13. Terus gimana lagi? 5VS5 ini masuk ke sini juga kaki 9. Ini perhatikan jalurnya yang ada titik ini berarti tersambung. Ini masuk sini melewati PR87 juga masuk ke VDD2 kaki 2 VDD. Oke. Nah, ini ada 3. Ada di kaki 16, di kaki 13, di kaki 9 dan di kaki 2. Nah, itu VIN-nya. Sumber tegangan inputnya. Kemudian enable-nya ada di kaki 15. Nah, ini ada perhatikan ada enable. Enable-nya cuma 1. Berasal dari main on. Nah, ini jadi main on ini men-trigger beberapa komponen, bukan cuma satu komponen. Jadi ketika menemukan kasus main on tidak keluar, jadi harus diperiksa ke semua area yang di trigger oleh main on tersebut. Jadi jika sudah ada tegangan input kemudian ada enable, maka Vout akan keluar melewati kaki 11 ini. Nah, ini jadi mengeluarkan tegangan sebesar 1,5. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tegangan berikutnya. Kita mundur lagi. Nah, ini ada tegangan VCCGFX. Nah, untuk VCCGFX ini sebagian besar nanti kita temukan di IC-nya sama dengan V-core. Nah, kalau yang ini berarti IC-nya dipisah, jadi tidak mengikuti V-core. Jadi kita ikuti saja bentuk skema, kemudian kita membaca tegangannya apa saja. Nah, ini kita lihat PU9 sebagai IC-nya. Enable-nya adalah 1,5V plus 5V. Ingat, ini plus 5V ini sudah berada pada posisi S0. Nah, ini plus 5V, ini juga plus 3V. Nah, ini 1,5V. Ini kita sudah berada di area S0. Poweran itu sudah kita berada pada jalur S3 menuju S0. S0 itu laptop sudah bekerja keseluruhan. Nah, di-trigger oleh PQ40 1,5 ini
sebagai inputnya triggernya adalah kaki 2 ini yang berasal dari PU9. Nah ini, jadi 1,5 ini sebagai input menunggu trigger dari ke kaki 2 ini, kemudian keluarlah tegangan VCC GFX, biasanya sekitar 0,9 tegangannya. Nah ini ada PU4. Nah ini perhatikan yang IC yang tidak menggunakan MOSFET itu namanya IC linear semua, kemudian IC yang menggunakan bantuan MOSFET untuk bekerja itu namanya IC SMPS. Nah ini seperti ini IC tanpa bantuan MOSFET, jadi dia bekerja secara linear, artinya in trigger outnya itu secara langsung tanpa bantuan MOSFET. Yang kita lihat tegangan inputnya ini 5 VPCU, berarti tegangan inputnya adalah always. Jadi di kaki 4 ini sudah ada tegangan 5 volt ketika jack adaptor ditancapkan, karena ini lihat tegangan inputnya 5 VPCU. Kemudian enable-nya, nah kita lihat enable-nya dari HWPG 1,05. Nah, dari mana? Nah, kita copy saja ini, kita cari HWPG 1,5 itu dari mana. Kita paste di sini, enter. Berarti enable juga ini, bukan. Kita cari enable-nya dari mana. HWPG ini berarti trigger yang 1,05 ini diambil dari tegangan 1 plus 1,05 volt tadi. Nah, jadi IC ini harus bekerja dulu sehingga mengeluarkan tegangan Pgood. Tegangan Pgood ini sebesar 1, bukan. Ini tegangan Pgood 1,05, tapi tegangan yang keluarnya tetap 3 volt. Nah, seperti itu. Jadi tegangan triggernya tadi itu dari Pgood 1,05. Nah ini tegangan tetap 3 volt di sini. Cuman ini hanya memberitahukan bahwa HWPG dari 1,05 volt. Jadi dari IC 1,05 volt. Sama dengan sama dengan ini juga di trigger nih 1,05 volt tadi. Masuk 3 volt ke sini. Ini juga ini inputnya ada 2 nih. Plus 5 VPCU, kemudian ini ada Vin plus 3 VSUS. Ini juga input, kemudian keluar output. Jadi ini input, kemudian ini input, ini enable, keluar output sebesar 1,8. Ingat, Pgood selalu terakhir sebagai laporan bahwa IC ini sudah bekerja. Jadi kalau Pgood sudah keluar, artinya yang lain tidak usah diperiksa. Jadi kalau mau melakukan pemeriksaan secara cepat pada IC, langsung saja diperiksa Pgoodnya, karena ketika Pgood sudah keluar, otomatis semua yang ada di sini nih pasti sudah bekerja. Begitu juga IC-IC yang lain. Kalau cara cepat mengukur IC ya langsung saja ukur Pgoodnya. Oke, semua tegangan sudah keluar 1,5, 1,8, termasuk VCC GFX tadi biasanya sekitar 0,9 ini. Yang terakhir adalah tegangan V-core. Nah, ini tegangan V-core. Tegangan kenapa diukur terakhir? Karena dia paling kompleks. Dia membutuhkan banyak asupan daya, asupan signal, atau terjadi hubungan kerjasama dengan chipset. Jadi
IC ini memiliki hubungan yang timbal balik antara dia dan chipset. Jadi ketika kita mengukur input sudah ada, enable sudah ada, tapi VCore tidak keluar, nah, kemungkinan besar chipset tidak memberi signal ke IC ini, tidak sama dengan IC lainnya. Jadi kita sistem kerjanya sama. Kita cari inputnya dulu. Yang kita temukan input plus 5V VDD masuk ke 23 dan 31, kemudian plus 5V, kemudian cari lagi. Nah, ini ada juga tegangan input Pin TON melewati 200 kilo, jadi kemungkinan besarnya tidak sama dengan 19 volt. Kemudian plus 3V, kemudian ya itu di trigger oleh, kita cari triggernya dari biasanya sih VR on. Kita cari VR on. Power good VCC dari mana ya? Cari trigger dari IC ini. VR hot. Mana dia ya? Sistem shutdown 1,5 kok tidak ada ya. Tunggu. Ini astagfirullah, tidak terbaca dari tadi. Nih Veron. Nah, ini triggernya nih. Veronnya dari mana? Ini dari KBC juga. Ini kita cari. Nah, ini tidak bisa di copy, kita tulis saja langsung Veron. Enter. Nah, ini Veronnya berasal dari KBC kaki 30. Nah, itu dia. Jadi VR-nya atau enable-nya, triggernya itu berasal dari kaki 80 di KBC. Mana dia? Ini dia. Nah, ini. Jadi inputnya sudah masuk, kemudian VR-nya juga sudah masuk. Tapi VCore-nya belum keluar. Nah, sebelum kita berasumsi chipset yang masalah, ada baiknya ini kita periksa. Kalau saya sih biasanya langsung ganti walaupun masih bagus, karena beberapa komponen MOSFET ini walaupun hasil pengukuran bagus, biasanya dia sudah tidak biasanya orang biasa bilang failure atau dia sudah tidak bisa bekerja secara normal. Ini kita ganti, ini saya ganti. Kemudian biasanya ini juga kapasitor saya ganti. Ini kapasitor ini biasanya saya tidak ukur, langsung saya ganti saja karena VCore ini berhubungan sama chipset. Nah, kalau semua kemungkinan yang dilakukan ternyata VCore masih belum keluar, maka kemungkinan besar adalah chipset. Nah, ini di sini ada hubungan ke chipset ICH ini chipset ICH deper. Jadi signal dari chipset berarti tidak masuk. Nah, ini seperti itu. Atau biasanya kita lakukan reset. Jadi kita reset IC-nya. Reset itu maksudnya kita angkat IC-nya, kita diamkan sampai dingin, kemudian kita pasang lagi. Nah, itu biasanya sudah normal lagi, sudah bisa lagi bekerja. Nah, itu adalah tahapan pemeriksaan untuk power run. Kita sudah masuk ke sampai S0, power run itu sudah masuk ke ranah S0. Nah, ini ada yang terlupakan di sini. Perbedaan dari ke
dari ke berapa ini, 1 2 3, 3 tegangan dengan nilai tegangan yang sama. Ini 5 VVCU, ini adalah tegangan 5 volt yang always. Kemudian 5 VS5 tegangan 5 volt yang di ranah S5. Kemudian plus 5V ini adalah tegangan 5 volt di ranah S0. Begitu juga 3V. Nah, sama ini. Jadi lihat perbedaan tulisannya. Jadi ini plus 5V, plus 5V S5, plus 5V VCU. Nah, itu semua memiliki perbedaan nama dengan tegangan yang sama, tapi dengan tahapan yang berbeda. Jadi tidak boleh dilakukan penjamperan di ketiga tahapan ini karena memiliki area berbeda-beda. Ya, sampai di sini dulu untuk poweran. Nanti di materi berikutnya kita masuk ke LVDS. Selanjutnya kita masuk ke praktek dan sekalian bedah kasus. Oke, terima kasih.